Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Akbid Bina Sehat Nusantara. Kami akan menjelaskan materi tentang cara penulisan laporan penelitian. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan. Jadi, pengertian dari laporan adalah suatu tulisan berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Laporan adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berdasarkan fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan terhadap informasi tersebut. Lalu, apa itu laporan penelitian? Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Pada hakikatnya, suatu laporan itu harus berisikan 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan tersebut diberikan. Adapun fungsi dari laporan, laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Dengan alat inilah, anggota dari suatu organisasi memberikan umpan balik atau feedback pada pimpinan memungkinkan untuk menguji atau mengubah kebijaksanaan yang telah dibuat. Di samping itu, laporan juga dijadikan sebagai alat manajerial dalam melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 fungsi dari laporan menurut Pratiwi pada tahun 2013 halaman 163. Yang pertama, sebagai penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dari laporan itu, seorang atasan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seorang pemimpin ini memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang keempat, yaitu alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar-menukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Itulah keempat dari fungsi laporan. Ciri-ciri laporan. Sebuah laporan akan dikatakan baik apabila laporan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa formal. Bahasa formal yakni bahasa yang digunakan dalam membuat laporan haruslah memakai bahasa yang formal, jelas, baik, dan juga harus teratur. Laporan yang baik dan benar tentu menggunakan bahasa formal atau menggunakan kata yang baku dan sesuai dengan kaidah penulisan yang terdapat dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, yaitu bersifat objektif, yakni pernyataan yang dibuat dalam sebuah laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan. Yang ketiga,
bersifat sistematis. Penulisan judul, subjudul, dan sebagainya itu disusun dengan teratur, dengan perencanaan yang baik. Bagian dari laporan seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan disusun harus sesuai dengan urutan, agar mempermudah pembaca untuk mengerti isi dari laporan yang ditulis tersebut. Yang keempat, yaitu pembacanya tertentu. Artinya, laporan yang dibuat itu atas permintaan pihak tertentu dan berdasarkan bidang tertentu, dan tentunya dibaca dan ditujukan untuk pembaca yang khusus. Contoh seperti laporan keuangan perusahaan yang tentu saja ditujukan kemudian dipublikasikan hanya pada direktur keuangan, bagian keuangan, dan juga direktur utama ataupun pada orang-orang yang berhubungannya dengan manajemen keuangan pada sebuah perusahaan. Yang kelima, yaitu dibuat atas permintaan. Laporan biasanya ditulis atas permintaan dari pihak tertentu. Laporan tersebut untuk menjadi bahan pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang sudah dilakukan. Laporan biasanya berupa laporan panjang atau pendek sesuai dengan keperluan. Namun, ada waktu-waktu tertentu seorang membuat laporan atas inisiatif tersendiri. Yang keenam, bersifat logis. Laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Kemudian, yang terakhir yaitu tepat waktu. Nah, pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak membutuhkan pembuatan laporan yang bisa diusahakan secepat-cepatnya dibuat dan disampaikan, sehingga laporan tersebut harus tepat waktu. Jenis-jenis laporan. Berdasarkan waktu, ada dua, laporan rutin dan laporan insidental. Laporan rutin artinya laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu berupa laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Laporan ini biasanya memuat informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas pada satuan unit organisasi atau tugas individu dalam organisasi. Laporan insidental. Nah, laporan insidental merupakan laporan yang dibuat dan disampaikan dengan waktu yang tidak terjadwal secara tepat. Laporan ini disusun bila ada suatu hal yang dipandang sangat penting untuk disampaikan atau kegiatan yang bersifat khusus dan mendadak. Kemudian, jenis yang kedua berdasarkan cara penyampaian. Ada 4. Yang pertama yaitu laporan lisan. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Kemudian, laporan tertulis yaitu laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, biasanya diketik di komputer ataupun ditulis. Kemudian, yang ketiga, laporan visual. Nah, laporan visual merupakan laporan yang dijadikan atau disajikan dalam bentuk gambar, bentuk lukisan, foto, film, atau slide. Misalnya, disampaikan melalui media seperti ini, media presentasi atau PowerPoint. Dan yang keempat, itu laporan audiovisual. Laporan yang penyajiannya tidak hanya tulisan atau lisan, tapi juga digabungkan dengan suara dan gambar. Jenis yang ketiga, yaitu berdasarkan bentuk. Ada laporan bentuk surat, yaitu laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat dengan isi yang terbatas. Biasanya hanya poin-poin penting saja yang ditulis. Yang kedua, laporan berbentuk karangan atau naskah. Laporan ini dibuat dalam bentuk karangan karena informasi yang disampaikan tersebut biasanya menulis laporan dalam bentuk formal seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang ketiga, laporan berbentuk memo. Laporan ini yang ditulis menggunakan memo, umumnya isi laporannya itu singkat dan langsung ditujukan terhadap pejabat suatu instansi untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, tibalah kita masuk ke materi inti tentang sistematika laporan tugas akhir atau bagaimana cara penulisan laporan.
Sistematika laporan yaitu dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada bagian awal, yang kedua bagian inti, dan yang ketiga bagian akhir. Nah, bagian awal. Pada bagian awal, sistematika laporan tugas akhir ada judul, persetujuan, pengesahan laporan tugas akhir, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak, baik itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, bagian intinya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan terakhir itu ada daftar pustaka. Kemudian bagian akhirnya terdiri dari lampiran-lampiran termasuk dari lembar konsultasi. Berikut kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian awal ada judul laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir judulnya itu menunjukkan secara tepat masalah yang akan diteliti dan atau menggambarkan dengan jelas maksud maupun tujuan penulisan. Judul ditulis dengan singkat, tidak lebih dari 20 kata dan ditulis dengan huruf kapital mulai 5 cm dari tepi atas. Yang kedua, maksud ulasan penelitian, yakni penulisan laporan tugas akhir diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar pendidikan diploma 3 kebidanan. Yang ketiga, lambang institusi, misalnya lambang Akbid Binasehat Nusantara Bone. Yang keempat, nama mahasiswa beserta NIM-nya. Nama mahasiswa itu ditulis lengkap dan di bawah namanya ditulis nomor induk mahasiswa berjarak 21 cm dari tepi atas. Yang kelima, penulisan institusi, yakni program studi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Binasehat Nusantara Bone. Yang keenam, tempat dan waktu pengajuan, mencantumkan tempat misalnya Bone dan di bawahnya ditulis tahun usulan penelitiannya 25 cm dari tepi atas. Contoh halaman judulnya seperti ini. Mulai dari laporan tugas, judul laporan tugas akhir, maksud ulasan penelitian, kemudian kemudian lambang institusi, nama mahasiswa beserta NIM-nya, dan tempat dan waktu pengajuan. Halaman persetujuan berisi deskripsi laporan tugas akhir dan persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2 lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. Contohnya seperti samping. Mulai dari ada pembimbing 1, pembimbing 2, dan pembimbing 3. Halaman pengesahan laporan tugas akhir. Halaman pengesahan ditandatangani oleh penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Contohnya seperti di samping. Kata pengantar. Nah, kata pengantar berisi ucapan syukur dan terima kasih yang disampaikan penulis kepada semua pihak yang dianggap berjasa dalam penulisan laporan tugas akhir. Daftar isi. Pada halaman ini ditulis semua judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab dalam suatu daftar yang tersusun rapi secara vertikal. Pada bagian kanan halaman terdapat nomor halaman yang juga disusun secara rapi. Dan
Vertikal, daftar isi maksimal terdiri dari 3 halaman. Daftar tabel. Daftar tabel ditulis secara vertikal, disesuaikan dengan nomor urut. Contohnya seperti. Lalu daftar gambar atau bagan. Nah, daftar gambar pada prinsipnya mempunyai cara penulisan yang sama dengan daftar tabel. Daftar gambar ditulis secara vertikal, disampaikan dengan nomor urut gambar. Yang dimaksud gambar adalah gambar bagan, skema, grafik, peta, dan foto. Daftar lampiran. Daftar lampiran memuat judul-judul lampiran yang ada secara berurutan. Daftar ini ditulis secara vertikal. Contoh daftar lampirannya pada tabel di samping. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi laporan tugas akhir tanpa adanya tambahan penafsiran dan kritik dari penulis. Isi abstrak adalah masalah utama dan tujuan yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Bagian inti. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang berisi tentang kebijakan dan data pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penjelasan singkat teori sesuai dengan kerangka konsep dan diakhiri dengan maksud dan alasan melakukan penelitian. B. Perumusan masalah. Merupakan kalimat interogatif mengenai hubungan antara variabel. C. Tujuan penelitian. Dirumuskan dalam bentuk tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berisi tentang tujuan secara umum dari penelitian, sedangkan tujuan khusus dibuat satu persatu secara sistematik sesuai dengan rumusan masalah penelitian. D. Manfaat penelitian. Menjelaskan manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. E. Keaslian penelitian. Keaslian penelitian merupakan uraian tentang penelitian terdahulu yang sempurna, minimal satu penelitian, kecuali penelitian tersebut memang baru pertama kali dilakukan. Uraian dari segi variabel, desain, sampel, analisa, dan hasil, dan diberikan ulasan tentang perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teori. Tinjauan teori berisi tentang dasar-dasar teori yang ditulis secara jelas dan rinci sesuai dengan kerangka teori, disusun secara sistematis sesuai urutan permasalahan, biasanya pada bivariat dimulai dari variabel pengaruh atau independen, baru kemudian variabel terpengaruh atau dependen. Yang kedua, kerangka konsep. Nah, kerangka konsep hanya menyajikan hubungan variabel-variabel yang diteliti. Untuk penelitian dengan variabel tunggal tidak perlu kerangka konsep. Kerangka konsep biasanya dalam bentuk bagan. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian merupakan terkait dengan penjelasan jenis penelitian dan rancangan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Menjelaskan populasi dan sampel, menjelaskan karakteristik populasi dan kriteria sampel, mencantumkan jumlah sampel dan rumusnya jika ada, serta cara pengambilan sampel. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian. Menjelaskan lingkup tempat dan waktu penelitian.
Yang keempat, variabel penelitian. Menjelaskan jenis variabel yang digunakan, apakah variabel tunggal atau dua variabel, yang mana variabel pengaruh dan mana variabel terpengaruh. Dan yang kelima, definisi operasional. Nah, definisi operasional adalah mendefinisikan semua variabel yang diteliti, definisikan dengan jelas yang meliputi definisi variabel, cara ukur atau metode, hasil ukur, dan skala. Jika memungkinkan, kita harus membuat tabel yang menarik. Selanjutnya, yang keenam, jenis data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada data primer atau data sekunder. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data berisi tentang cara mengumpulkan data utama dalam penelitian serta prosedurnya. Yang kedelapan, pengolahan data. Menjelaskan secara rinci proses pengolahan data untuk masing-masing variabel. Biasanya, pengolahan data terdiri dari editing, scoring, dan coding. Yang kesembilan, yaitu analisis. Nah, analisis data menjelaskan analisis statistik yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, diurutkan mulai dari analisis univariat atau analisis deskriptif dan data bivariat atau analisis inferensial atau analitik. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum. Nah, gambaran umum memaparkan gambaran penelitian yang diambil secara umum, berisi hal-hal yang penting saja. Kemudian ada hasil dan pembahasan univariat. Menyajikan hasil penelitian univariat dalam bentuk tabel atau grafik. Pembahasan tidak hanya hasil uji statistik, tetapi juga penyajian data univariat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan bivariat. Penyajian hasil uji statistik dalam bentuk data bivariat dalam pembahasan hasil penelitian dilakukan perbandingan dengan teori yang ada dan atau penelitian-penelitian sejenis yang terdahulu dengan memanfaatkan tinjauan pustaka. Membahas hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis dan dijelaskan secara objektif di laporan tugas akhir. Memberikan alasan ketidakkonsistenan yang muncul dan dicarikan alasan dan pemecahan masalah yang masuk akal. Yang keempat, keterbatasan penelitian. Diuraikan tentang hal-hal yang membuat penelitian ini menjadi kurang sempurna. Bisa dibahas dari segi waktu, lingkup variabel yang diteliti, dan lain-lain, dan boleh diuraikan atau tidak diuraikan. 5. Simpulan dan saran. Nah, kesimpulan disusun secara sistematis dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti. Simpulan ditulis berdasarkan hasil dan pembahasan secara singkat, padat, dan tanpa nomor urut. Di dalam simpulan tidak muncul kutipan dan analisis statistik. Yang selanjutnya, saran. Nah, saran berisi saran-saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian setelah penulis melihat dan menelaah hasil penelitian. Saran yang diberikan cukup logis dan sesuai dengan hasil penelitian, dan sebaiknya penulis menyajikan saran dan yang konkret yang dapat dilaksanakan. Ketiga, bagian akhir tidak lepas dari yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber pustaka yang dicantumkan dengan gaya penulisan. Harvard hendaknya relevan dengan substansi yang diteliti. Jumlah sumber pustaka sekurang-kurangnya minimal 15 sumber rujukan dengan kemutakhiran 5 tahun untuk jurnal ilmiah dan 10 tahun untuk buku teks, kecuali buku tersebut tidak ada edisi terbaru. Untuk sumber dari internet harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Tidak boleh dari blog,
Kemudian nama penulisnya, tahun tulisan, dan lembaga penerbit artikel harus jelas. Jenis artikel yang boleh diambil diantaranya jurnal, penelitian, laporan, protap, artikel resmi dari WHO misalnya, dan lain-lain. Untuk yang berbahasa Indonesia harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Adapun tata cara penulisan daftar pustaka mengacu sistem Harvard, sumber informasi yang digunakan dalam daftar acuan pada prinsipnya terdiri dari buku, jurnal, maupun internet.